Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wa qala aidan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang senantiasa berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita hari ini selayaknya kita persembahkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kepada kita dengan segenap cinta dan kasih sayangnya. Diri ini bodoh tanpa ilmu daripadanya, diri ini lemah tanpa kekuatan daripadanya, bahkan diri ini tersesat jalan kalau bukan karena petunjuk darinya. Allah yang telah mengatur perputaran kehidupan dalam rotasi perputaran yang demikian teratur. Kepadanya semata kita beribadah dan hanya kepadanya semata kita mintakan pertolongan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang senantiasa berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati waktu berbilang detik, menit ke jam, hari ke minggu, bulan dan tahun. Saat ini kita hentikan sejenak perputaran kehidupan menatap bumi yang mengasyikan itu, untuk kemudian melakukan pengamalan dan penghayatan ruhiyah agar kita tidak terjebak pada kehidupan yang serba rutin, yang terkadang menjadikan kita mudah resah dan gelisah. Saat ini kita gunakan pertemuan kita di tempat ini untuk mengoreksi dan mengevaluasi atas segala kinerja hidup yang kita jalani di alam fana ini. Karena mereka yang tidak mampu melakukan koreksi dan evaluasi di atas segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa mereka, tidak hanya mereka akan terjebak dalam dosa kedua kalinya, hatta mereka pun telah memposisikan diri mereka di tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Pertemuan kita hari ini tentu saja menjadi saat yang menggembirakan dan mengharukan, karena hari kita bertemu di antara ayah dan ibunya, antara anak dan kedua orang tuanya, antara mertua dan menantunya, di antara pasangan hidup yang kemudian berdampingan, datang berdiri ke masjid, datang berdiri ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Maka sudah selayaknya kita optimalkan pertemuan kita hari ini sebagai wujud untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan atas segala langkah hidup dan kehidupan yang kita jalani dalam fana ini. Bagaimana kita posisikan diri kita posisikan keluarga rumah tangga kita dalam balutan cinta dan kasih sayang Allah, mewujudkan satu bagian dari komunitas keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah
yang senantiasa dalam ridha, rahmat, berkah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Id yang senantiasa berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang agung dan mulia, baru saja pergi meninggalkan kita dengan segala kesan, dengan segala kenangan yang tentu terpaut dalam hati kita tentang indahnya hidup dalam aturan Allah, tentang mesranya hubungan kita dengan Allah, betapa rindunya kita dengan kalamullah, betapa indahnya hati kita tatkala mendengarkan kumandang adzan, hati yang luluh, hati yang bening menyebut kalimah Allah Subhanahu wa taala, diikutilah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita lewati dalam bentangan masa kehidupan kita, tatkala Allah takdirkan usia kita, tatkala Allah berikan kesehatan kepada kita, tatkala Allah jatahkan umur dalam kehidupan kita, hadirnya kembali kita dalam bulan Ramadan adalah bagian mulia dan kemuliaan. Betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa rindu, senantiasa cinta kepada hamba-hambanya. Tentu hanya mereka yang merasa dicinta Allah, yang kemudian mereka beroptimal diri untuk menjalankan ibadah dan menyambut bagian dari zaman Allah yang akan menghadirkan kemuliaan sepanjang hidup dan kehidupannya. Namun ada satu hal yang tentu berubah, ada satu yang berbeda dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bahkan di saat kita berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri seperti ini, ada saja di antara kita, di antara sanak saudara kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, merasakan dan menikmati indahnya Ramadan, menikmati suasana Idul Fitri yang penuh haru dan bahagia. Namun tahun ini ternyata ada di antara mereka yang kini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mudik ke kampung yang kekal dan abadi, yang satu harinya Allah gambarkan sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Betapa panjang perjalanan kita lewati. Oleh karena itu, kematian bukan akhir dari segalanya. Sekalipun orang seringkali mengatakan kita hantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Bukan, hadirin. Kematian bukan akhir dari segalanya. Karena kematian justru merupakan awal dari kehidupan panjang yang menentukan apa dan bagaimana kita nanti. Apakah kita sukses ataukah kandas? Apakah kita beruntung ataukah merugi? Apakah kita mulia atau dihinakan? Semua tentu bergantung kembali kepada apa yang kita lakukan. Bentangan masa dalam kehidupan kita seringkali menjebak dan menyeret kita untuk larut dalam kehidupan dunia. Dunia kita genggam dalam hati kita, sementara kehidupan agama justru terlenakan dalam kehidupan kita. Akibatnya kita menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia yang cenderung hanya meninabobokan hidup dan kehidupan kita untuk urusan dunia. Kalau kata orang piangan dugu lupat nyawa, isuk tidur pilih kasar jeder. Apa yang kita lakukan hanya untuk dunia kita, sementara bekal kita, bekal untuk perjalanan panjang kita ke akhirat justru terabaikan, terlupakan dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia kita ini singkat, hadirin. Namun kehidupan singkat di dunia ini menentukan arah perjalanan kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang telah pergi meninggalkan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, bahkan tentu kedua orang tua kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita kasih dalam kehidupan kita, adalah bagian dari proses pembelajaran waktu, bahkan bagian dari peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Kalau tahun lalu mereka masih bersama dengan kita, hari ini mereka sudah lagi bersama dengan kita. Mereka sudah pulang mudik ke kampung yang kekal abadi. Maka itu pula, hadirin, yang nanti akan kita rasakan, nanti akan kita lewati, dan nanti akan kita jalani tatkala kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan karena seizin Allah kita pun akan kembali kepadanya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang senantiasa berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, selayaknya Ramadan yang baru saja pergi meninggalkan kita, menjadi bahan pelajaran, menjadi pengingat berharga dalam kehidupan kita tentang madrasah ruhiyah yang kita jalani, tentang kurikulum hidup yang padu dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, bahkan tentang nikmatnya hidup dalam aturan-aturan Allah.
maka hakikat perjalanan kita pada akhirnya akan tertuju pada kehidupan akhirat kita. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita jalani adalah sebagai proses awal dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita berjuang antara hidup dan mati, maka perjuangan kita, baik mereka yang taat maupun mereka yang tidak taat, ujung-ujungnya berada pada kematian. Kehidupan kita tidak seperti bola yang berputar, tapi kehidupan kita seperti garis lurus, kata Nabi. Ketika sudah sampai di garis lurus, itulah kematian kita. Kita tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Kita tidak akan mungkin bisa mengulang, karena tidak ada siaran tunda, tidak ada siaran ulang untuk mengembalikan kembali apa yang belum terpakai dalam kehidupan kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, dan pasti kamu akan menemui aku, kata Allah. Perjalanan kita, entah mereka yang taat maupun mereka yang tidak taat, ujung-ujungnya adalah kematian. Namun persoalannya bagi kita tentu sebagai seorang muslim bukan sekedar kematian, karena kematian harus bisa menjadi awal kemuliaan di dalam kehidupan kita. Maka untuk bisa mulia dalam kehidupan kita, apa investasi kita, apa tabungan kita, apa bekal terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah perbekalan bertakwa. Inilah yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Untuk urusan dunia yang 60 tahun, 70 tahun kita agendakan, bahkan kita rencanakan, bahkan termasuk dalamnya tatkala kita mudik ke kampung halaman tercinta. Bagi mereka yang punya kampung halaman, mereka persiapkan jauh hari sebelum mereka pergi pulang menuju kampung halaman tercinta. Akomodasi mereka siapkan, perbekalan tidak boleh kurang. Jangan sampai mereka batal berangkat, apalagi di tengah perjalanan mogok dan tidak sampai di tujuan. Ada kebahagiaan, ada kegembiraan, bahkan ada keharuan ketika kita bertemu dengan sanak saudara, karib kerabat, mengenang masa-masa lalu kita, mengenang masa kanak-kanak kita, ketika masih bersama kedua orang tua kita, yang dengan segenap cinta dan kasih sayangnya menumpah ruahkan dalam kehidupan kita tentang sifat-sifat mereka yang penuh cinta dan sayang. Namun penggalan waktu itu sudah berlalu dalam kehidupan kita. Ketika kita kini sudah menjadi manusia dewasa, melewati bentangan kehidupan berumah tangga, punya anak dan cucu, di saat kehidupan kita pun makin berubah, makin kita rasakan betapa tidak mudah menjadi seorang ibu, betapa tidak mudah menjadi seorang ayah. Di saat ketika kita memposisikan diri menjadi orang tua dalam kehidupan, betapa tidak mudah kita menjaga diri kita untuk tidak tersinggung oleh anak-anak kita, untuk tidak mudah marah kepada anak-anak kita, untuk tidak mudah mendoakan keburukan bagi mereka. Itulah yang dimiliki orang tua kita di masa lalu. Maka hari ini kita ulang kembali, kita rekam kembali pengalaman masa lalu kita, mengenang kebaikan mereka yang sudah berpulang ke hadapan Allah SWT. Kita doakan mereka, semoga kepulangan mereka adalah kepulangan terbaik di sepanjang hidup dan kehidupan mereka, menorehkan karya terbaik yang tentu mereka akan melewati bagian dari bentangan waktu dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di Allah SWT. Ketika kita mudik ke kampung halaman tercinta, ketika ada barang yang tertinggal, kita masih bisa pulang kembali ke rumah untuk sekedar mengambil barang yang tertinggal. Namun apa yang bisa terjadi dan apa yang bakal terjadi ketika kita sudah mudik ke kampung yang kekal dan abadi? Bisakah kita pulang kembali ke rumah karena ada bekal takwa yang belum kita siapkan dalam kehidupan kita? Ada sholat yang belum optimal dalam kehidupan kita. Ada tilawah Al-Quran yang tertinggalkan dalam kehidupan kita. Ada tugas mulia sebagai kepala rumah tangga membina anak dan istri yang terabaikan dalam kehidupan kita. Sementara kita sadar pada akhirnya ada laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kamu adalah pemimpin, dan setiap diri kamu pasti diminta tanggung jawab terkait dengan kepemimpinannya. Jangan tanyakan orang lain, tanya diri kita masing-masing. Kita sebagai ayah, kita sebagai seorang suami, tanggung jawab kita membina mereka, menempa anak dan istri kita, pasangan kita menuju jalan Allah, menuju surga yang Allah janjikan. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tubarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan pasangan kalian akan aku bahagiakan. Namun apa yang terjadi ketika bekal kita kurang? Ketika sholat kita tinggalkan, ketika Al-Quran jarang kita buka, bahkan seringkali Al-Quran berdebu karena jarang kita buka dan kita baca.
Sementara kehidupan kita seringkali dilanda kegelisahan dan keresahan. Seringkali kita salahkan Allah dalam kehidupan, padahal bukan kesalahan Allah, bukan zalimnya Allah, tapi kesalahan kita. Karena kita jauh dengan kurikulum hidup kita, jauh dengan Al-Quran, jauh dengan sunnah Rasulnya. Maka bagaimana mungkin kita menemukan bahagia? Bagaimana mungkin kita menemukan ketenangan dalam kehidupan kita? Sementara sumber bahagia dari apa yang Allah wariskan dalam kehidupan kita dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, justru malah kita abaikan di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang senantiasa berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncak sukses kita sebagai hamba Allah bukan pada harta kita, bukan pada jabatan kita, bukan pada kedudukan kita, bukan pada reputasi atau popularitas kita. Puncak sukses kita di hadapan Allah yang sungguhnya adalah tatkala kita berpulang menghadap Allah. Kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Kita mendapatkan apresiasi, kemuliaan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, jiwa yang bening hatinya tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, jiwa yang tersujud sungkur menangis tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah pun ayat-ayat kauniyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kembali ke hadapan Rabb Tuhanmu dengan ridha dan diridhokan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Itulah puncak sukses. Mereka yang sukses dalam hadapan Allah adalah mereka yang kembali kepada Allah, menemukan surga yang Allah janjikan, mendapatkan penghargaan si Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa kehilangan arah, bahkan dia tidak akan gelisah menghadapi kenyataan hidup karena dia yakin kembali kepada Allah. Dia akan senantiasa yakin bahwa tidak ada yang melebihi sayangnya Allah kepada dirinya. Dia yakin bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang kegelisahan hatinya melebihi tahunya Allah Subhanahu wa taala. Pun bahkan dia senantiasa yakin tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dari berbagai bentuk belenggu, dari berbagai bentuk keresahan dan kegelisahan dalam kehidupan, melainkan tatkala ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hiasi Syawal yang bermakna peningkatan untuk kembali merengkuh ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa agenda Ramadan yang baru saja pergi meninggalkan kita sebagai guru terbaik kita, agar 11 bulan ke depan tatkala kita lewati kehidupan kita, maka tentu agenda 11 bulan ke depan itu adalah bagian dari proses training yang sudah kita jalankan di sepanjang bulan Ramadan. Kita lulus sebagai lulusan terbaik dengan predikat la'allakum tattaqun. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan. Sebagaimana harapan kita kepada anak-anak kita, tatkala mereka belajar, yang kita harapkan mereka lulus dengan predikat memuaskan, dengan predikat yang baik dalam kehidupan. Maka tentu hadirin, sebagai hamba Allah, kita pun harus meraih predikat terbaik insyaallah Subhanahu wa taala, predikat takwa menuju pada kemuliaan dari apa yang senantiasa kita harapkan. Pamungkas kata, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ke Ramadan kita lewati sebanyak usia dalam bilangan kehidupan kita. Ada yang mungkin sudah 60 kali kita lewati Ramadan, ada yang sudah 70 kali, atau ada yang kurang dari itu. Tapi persoalannya bukan pada bilangannya. Hitunglah apa perubahan penting dari agenda Ramadan yang sudah kita jalani sejak akhir balik kita sampai hari ini. Hitung Ramadan yang mana yang sudah mengubah karakter hidup dan kehidupan kita makin baik, makin tawadu, makin merasa takut dan khawatir ketika kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, makin merasa jernih pikiran kita, makin tenang dan nyaman hidup kita tatkala hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan gelisah hati kita tatkala membangkang aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali Ramadan yang pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Terlebih tentu saja kita ingat kembali kedua orang tua kita yang dengan segenap bela dan jasa, segenap perjuangan dan pengorbanan mereka telah menanamkan benih iman dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang telah menorehkan iman dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bangga menjadi seorang muslim. Kita bangga menjadi seorang muslim karena didikan mereka kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Ya Rabb kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, kasih dan sayangi mereka ya Rabb, sebagai mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami masih kecil.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yang miskin dan papa ini bersujud di bawah duli kebesaran-Mu, seraya mohon agar terima menjadi hamba yang Kau ridhoi dan Kau rahmati. Ya Allah, ya Latif, ya Halim. Ramadan telah pergi meninggalkan kami. Kami tak tahu pasti akankah tahun mendatang kami bisa bersua dengan Ramadan yang agung dan mulia, atau jangan-jangan tahun ini adalah tahun terakhir dalam kehidupan kami, Ramadan pamungkasan dalam kehidupan kami. Bila Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir di kehidupan kami, ya Rabb, terimalah saum kami, terimalah salat kami, infak sedekah kami, dan tempatkan kami ya Allah di antara mereka yang bertakwa, di antara mereka yang khusyuk hatinya senantiasa tunduk patuh kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, wahai Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila kami melihat kehidupan kami di masa lalu, begitu banyak dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan. Betapa lisan kami seringkali melukai pasangan hidup kami, melukai istri kami, melukai suami kami, melukai anak-anak kami, melukai karib kerabat kami. Terlebih lagi ya Allah, betapa sering lisan kami melukai Maha Guru dalam kehidupan kami, jalan surga di kehidupan kami, kedua orang tua kami. Tatkala kami bayangkan wajah kedua orang tua kami, tatkala kami sebut lirih nama mereka dalam doa-doa kami, mereka ada yang sudah berpulang menghadap-Mu. Ampuni ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tempatkan mereka pada tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Bentangan masa dari waktu yang kami lewati dalam kehidupan ini ya Rabb, merasakan indahnya kasih sayang mereka. Betapa luar biasa perjuangan, pengorbanan, bela jasa mereka di saat kami sudah menjadi orang tua. Betapa tidak mudah ya Rabb, betapa tidak mudah menjadi orang tua di tengah-tengah perubahan kini. Betapa banyak tantangan, rintangan, hambatan, dan gangguan ancaman dalam kehidupan kami. Kami berhutang budi kepada kedua orang tua kami ya Rabb, yang sudah menanamkan benih iman dalam diri kami, agar kami tidak mengeluh di saat kami berhadapan dengan masalah, agar kami senantiasa sabar dan tawakal menghadapi kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Mereka yang mengajarkan kepada kami ya Rabb makna syukur, makna bahagia dalam kehidupan, yang menjadikan kami tenang dan lapang menjalani kehidupan. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah doa kami untuk kedua orang tua kami menjadi jalan yang beratas kemuliaan dalam kehidupan mereka ya Rabb. Karena kami yakin, kami sadar ya Rabb, kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada mereka di saat mereka sudah berpulang menghadap-Mu. Kami belum mampu, belum sanggup memberikan kebahagiaan kepada mereka ya Rabb. Seringkali hati kami melukai lisan mereka, seringkali hati kami menjadi melukai diri mereka, seringkali kata-kata kami menjadikan mereka menangis karena kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Azamkan dalam diri kami ya Allah untuk berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kami, menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleha dalam kehidupan kami. Untuk kedua orang tua kami ya Rabb, yang masih Engkau takdirkan hadir di dalam kehidupan kami, muliakan mereka, bahagiakan mereka ya Rabb, sebagaimana mereka senantiasa muliakan bahagiakan kami di masa kecil kami hingga dewasa kini. Ya Rabb, jangan Kau pupus kesempatan dan peluang bagi kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami, mensejahterakan mereka, menjadikan hari-hari mereka penuh dengan kemuliaan karena hadirnya anak keturunan yang soleh dan soleha di dalam kehidupan mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi jihadina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.